Halo pemirsa, saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya sengaja mencari Mbak Franziska Durga Wener. Beliau ini berkebangsaan Jerman, tapi sudah lama tinggal di Indonesia. Saya mengintip banyak karya-karyanya yang sudah dia lahirkan di Indonesia. Dan kali ini saya ingin mewawancarai Mbak Siska ini khususnya tentang karyanya yang berjudul Durga, Mbak ya. Sebetulnya seperti apa Mbak Siska karya Anda ini yang ingin Anda tampilkan? Durga ini terinspirasi dari satu patung Durga yang ada di ruin candi di dekat Magelang. Dan Durga ini menjadi sebetulnya inspirasi saya sejak sangat lama. Saya menginterpretasikan kelahiran, the fight, dengan Mahisa dan Durga sebagai sesuatu yang bisa dipindahkan ke konteks kontemporer hari ini. Jadi justru Durga yang sosok yang sangat kuno ini sebetulnya dibutuhkan hari ini. Dan Durga dengan kekuatan yang luar biasa besar yang dia punya karena dia lahir dari kemarahan Shiva, Brahma dan Vishnu, bisa membantu kita dalam merubah zaman. Saya lahir di Jerman waktu saat itu masih bagian timur. Tapi nggak pernah kan tiba-tiba mindset seluruh orang tiba-tiba ganti. Jadi orangnya memang masih seperti itu. Ada dua ekstrem. Satunya orang-orang mencoba untuk bisa bersaing dalam sistem kapitalis, dalam linia ekonomi yang kita mengalami setiap hari, dan mereka seperti menjadi workaholic. Dan terus ekstrem yang lain, orang yang tidak bisa integrasi diri dalam sistem dan frustrasi atau apa. Nah, dari situ hidup di dalam di antara dua ekstrem. Saya dari remaja sampai hari ini sebetulnya selalu pikir bagaimana kita bisa menggantikan sistem hidup manusia, sistem ekonomi, relasi kita dengan alam, relasi kita sesama. Kalau kita mendefinisikan dengan parameter kapitalisme, kita sekarang kan sudah melihat perubahan iklim yang dengan begitu drastis akan memberi banyak bencana ke manusia lagi. Dan Durga ini saya terinspirasi sekali dari dia karena dia mampu untuk membunuh satu raja namanya Mahisasura. Mahisasura seperti apa? Mahisasura ingin hidup abadi dan dia ingin menguasai seluruh angkasa. Dan memang dia berhasil tidak menjadi hidup abadi, tapi memang berhasil untuk bisa menguasai sfera manusia, menguasai sfera hewan, sfera kedaunan, sfera flora, fauna, dewa, dewi, apa saja di dalam kekuasaannya dia, tapi tidak ada satu makhluk yang bahagia. Dan itu di situ saya lihat paralelnya dengan kapitalisme. Dan di sini itu sosoknya dia, Mahisa. Saat dia merubah menjadi kerbau, akhirnya bisa dibunuh sama Durga dan bisa membebaskan orang-orang dari menderita-menderita. Ini hanya simbol sebetulnya, tapi simbol yang sangat kuat. Bagaimana kita bisa dari hidup berbasis profit ke hidup yang berbasis spiritual. Karena kita semua itu makhluk spiritual yang
sangat-sangat dikecilkan sebetulnya dengan parameter sukses biasa. Harus punya itu untuk bisa memiliki status atau memiliki benda apa supaya dikagumi orang dari orang lain. Tapi kualitas hidup sebetulnya rendah. Bagaimana dalam hanya 100 tahun kualitas isi makanan kita yang kita menghasilkan dari bumi turun 800%. Jadi kita sudah saling memberi hanya nutrisi yang sangat kecil. Itu harus memang ada momen besar untuk mengumpulkan kekuatan untuk merubah. Kalau lihat dari sifat ekonomi yang sangat bisa membantu, ya itulah ekonomi sekuler. Nah, itu lagi yang bisa mengajak orang untuk memikirkan berbasis komunitas suksesnya dan juga hemat dengan sumber alam. Nah, kita membangun juga circle untuk bahan-bahan sintetis. Kalau bahan-bahan organik kan alam sudah punya siklus. Artinya karya-karya Anda ini ketika Anda berawal dari Durga ini, Anda memang ingin serius ya mengeksplor bahwa karya Anda ini adalah memang spiritual gitu. Iya, sangat. Kalau keinginan saya dari dulu memberi nutrisi kepada pemirsa. Jadi apapun yang dibicarakan harus pemirsa datang dan dapat seperti makanan dulu. Karena kita sebagai manusia kan eksis dengan sistem yang luas, dengan beberapa badan iter, badan asal, sebagainya. Nah, badan itu kan juga butuh nutrisi sebetulnya. Tapi dari kualitas hubungan antar orang, dari kualitas makanan yang kita punya, atau kualitas informasi yang kita saling memberi, nutrisi kita kan sebetulnya tipis. Jadi paling tidak dengan karya saya coba untuk ngisi supaya satu manusia dengan seluruh sistemnya dapat makanan yang baik. Nah, walaupun nanti bisa juga kritis, karena itu sebetulnya kan sesuatu yang agresif yang juga ditunjukkan, tapi tetap bagaimana itu ditunjukkan itu menjadi orangnya dapat sesuatu untuk jiwanya dia. Karena saya rasa justru sekarang dalam masa yang dibilang juga antroposen, di mana manusia mendominasi, kebanyakan manusia tidur, tidak tahu kekuatannya diri ada sebetulnya di mana. Dan ya mungkin dengan karya Zeni Rupa bisa bantu mereka manusia. Pertanyaan terakhir, Mbak. Kenapa Mbak Siska itu justru tertariknya dengan tradisi Jawa ya? Durga ini kan ada di Jawa. Artinya tadi disebutkan dari candi ya. Kenapa Mbak Siska sebagai orang Jerman tidak justru mengambil yang ada di Jerman atau di Eropa atau di Amerika atau di mana gitu? Ya, saya sebetulnya dari umur 14 ada panggilan di dalam dada saya ke timur. Tapi awalnya belum bisa menentukan itu di mana. Beberapa tujuan gagal, nggak jalan ke situ. Terus datang ke Indonesia, saya belum lihat banyak. Tapi saya seperti merasakan sesuatu semacam listrik atau apa di tangan saya dan yang langsung bikin saya yakin, oh ya, di sini kamu akan banyak belajar, kamu akan lama di sini. Dan dengan
kekuatan spiritual dari Jawa, saya lihat itu justru sesuatu yang dibutuhkan di dunia untuk menyeimbangkan juga pengetahuan sains atau teknis atau gimana. Karena kalau kita hanya mengerti diri kita atau orang di sekitar kita atau binatang sebagai mesin biologis, hidup kita menjadi sangat kosong. Tapi dengan kekuatan, dan saya juga melihat Jawa sebagai sentrum spiritual, di sini bisa sebetulnya kayak membesina keluar ke globus, supaya lebih banyak orang terutama yang sangat terpengaruhi dari pikiran ekonomi linear bisa diisi dengan kehebatannya yang ada di Jawa. Dan saya masih merasa bahwa masih harus banyak belajar di sini sebetulnya. Oke, terima kasih Mbak Siska. Sama-sama. Matur nuwun. Sami-sami.